Wabarakatuh. Hamdan sholatan wa salaman ala ba'du. Para hadirin dan seluruh kaum undangan yang pada siang hari ini berbahagia bersama-sama dan bisa berkumpul di tempat yang mulia, yang baik dan penuh berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mukarrom Roy Surya PCNU Kabupaten Karawang juga Wasit, kepada Ketua Tanfidia PCNU Karawang Haji Jenal Arifin, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Al-Mukarrom Sekda Kabupaten Karawang dan seluruh tamu undangan baik dari BPN, dari Kemenang, seluruh tokoh FKUB atau seluruh tokoh lintas agama dan seluruh pengurus jajaran Surya dan Tanfidia, Banom, FWC, Banser yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan tak lupa pada siang hari ini kita sangat berbahagia sekali karena di tengah-tengah kita sudah hadir tokoh internasional, saya menyebutnya tokoh moderasi, tokoh intelektual, tak lain dan tak bukan adalah Gus Islah Bahrowi. Kepada beliau kita berikan aplaus. Satu lagi untuk Kang Pipit, Pak Lumun, dan seluruh yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Para hadirin semuanya, bahwa pada siang hari ini PCNU Karawang mengadakan halal santri pasca ditetapkannya atau pasca negara memberikan apresiasi terhadap santri melalui keputusan dari Santri Nasional 22 Oktober, memberikan dampak yang sangat besar bagaimana santri memiliki gengsi yang tinggi. Jika selama ini santri berada pada posisi bahwa ternyata negara begitu mengapresiasi melalui hari santri ini, dan hari santri merupakan momentum untuk mengingatkan kembali kolektif kebangsaan kita tentang resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari, Abdul Hussein Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hari santri juga merupakan penegasan pengakuan bahwa kiai dan para santri memiliki peran dalam memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Dan satu lagi, hari santri adalah penegasan bahwa jaringan santri dan kiai adalah jaringan yang senantiasa terus menjaga perdamaian dan persatuan di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam hal itu PCNU Karawang sengaja mengundang tokoh moderasi, tokoh moderat yang selama ini kita bisa menikmatinya di channel YouTube, dan ini menjadi satu kebanggaan bagi saya. Oleh karenanya pada saat pertama kali Ketua Panitia Gus Koci mengatakan ala santri PCNU Karawang mengadakan hari santri dengan mengadakan ala santri, yang diundang adalah Gus Islah Bahrowi, dan saya pertama mengatakan setuju Gus, karena saya ingin bertemu dengan Gus Islah Bahrowi. Oleh karenanya kita panggil ke depan, kepada beliau dipersilahkan Gus Islah Bahrowi, kita berikan tepuk tangan. Agar lebih semangat, kita bersama-sama hidup santri. Hidup santri. Terima kasih. Para hadirin semuanya, bahwa untuk menegaskan peran penting posisi santri di tengah geopolitik global, di tengah konsepsi moderasi beragama, maka kita harus menegaskan bahwa santri dalam spektrum yang lain memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi dan sangat besar. Di
di tengah perbedaan wacana paham keagamaan yang sedikit ortodoks atau ekstremis, yang sedikit radikal, atau saya suka mendengar Gus Islam banyak menyebutkan tentang paham-paham yang radikal. Oleh karenanya pada pagi kali ini kita akan bongkar semua, baik dari aspek genealogi akan posisi radikalisme beragama, dan kita akan bongkar semua bagaimana santri menjadi posisi penting dalam segala percaturan interpretasi agama, yang pada ujungnya adalah kita akan menemukan satu pola yang baik, yang besar dalam mengatur spirit keagamaan khususnya bagi santri, dan tak lain bukan adalah untuk mendidayakan para santri khususnya di tanah pangkal perjuangan. Meskipun acara hari ini kita berada hanya di Selatan Kabupaten Karawang, sesungguhnya acara ini akan menjadi acara yang nasional untuk mempersingkat waktu. Kita akan dengarkan semuanya pemaparan langsung oleh Bu Islam orang. Anggap saja ini semua para santri, silakan orang membongkar semuanya terhadap pemahaman tentang santri dan moderasi beragama, tentang ceramah. Kalau bisa silakan orang bongkar semua, karena kami sangat ingin menikmati ceramah hari ini. Kepada beliau kami silakan berikan aplaus untuk baik, saya berdiri aja karena saya pendek Pak. Kalau saya duduk nanti nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para masyayikh, Kiai Zubair, Roy Surya PCNU Karawang, dan juga Kiai Jainal. Sudah Kiai, belum Kiai. Yang saya hormati Pak Sekda, ini baru sekarang saya nemu Sekda NU banget. Saya kemarin dari Bangka Belitung ketemu sama Sekda. Kemarinnya lagi Kalimantan Barat ketemu Sekda, Kalimantan Timur ketemu Sekda. Baru kali ini yang NU banget. Ukurannya sederhana, ketika ngomong wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah itu udah NU. Kalau ada yang ngomong wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq belum lancar, itu pura-pura itu atau udah ada NU. Nah, yang saya hormati para santri, para masyayikh, para tabatin, para santri, ibu-ibu muslimat, khatayat, banu NU, Banser, ada Kang Pipik dan seluruh anggota dewan dari partai manapun, dari Bapak-bapak FKUB, Bapak Pendeta, dari seluruh organisasi, dan siapapun yang bisa menyimak di dalam majelis ini. Perkenalkan, saya Islam Bahrawi Pak. Saya para kiai, saya asli Madura, saya lahir di Madura, tapi tinggal di Jakarta sudah 30 tahun lebih. Dan saya kuliah di Jakarta, tapi sebelumnya saya nyantri di pondok pesantren. Saya pernah kholil di Bangkalan, di Bimangan Barat. Kemudian saya sempat belajar tentang sejarah dan filsafat Islam di sebuah perguruan tinggi di sebuah kota kecil di Amerika, di Hayward, di California. Dan kebetulan juga saya sempat belajar tentang filsafat lintas agama sebentar, kurang lebih 1 tahun di Berkeley, di California juga. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sedikit bercerita. Dalam 4 bulan terakhir saya mondar-mandir ke Timur Tengah.
Saya kemarin pada bulan Februari sempat umroh karena kebetulan diundang untuk menghadiri Yaum At-Ta'sis, hari jadi negara Saudi. Nah, mengapa negara Saudi itu harus mengundang orang? Karena mereka ingin menunjukkan bahwa Saudi telah sadar paham Wahabi yang selama ini mereka pakai itu salah. Makanya yang diundang ketika itu rata-rata adalah orang yang justru paling getol melawan Wahabisme. Salah satunya saya dan beberapa teman saya dari Prancis, dari Thailand, dan juga dari Sri Lanka juga diundang. Ketika itu kami semua agak keheranan gitu. Ini kenapa kok Saudi undang? Karena Saudi sampai mengubah hari kemerdekaannya. Hari kemerdekaannya itu diubah karena ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Saudi selama ini menganut paham Wahabi Salafi itu salah. Sehingga akhirnya coba bayangkan 17 Agustusnya itu diubah. Artinya Saudi itu sudah benar-benar ingin menyudahi Wahabi. Dulu kemerdekaan Saudi itu mengacu kepada pertemuan antara Raja Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1744. Nah, kemudian dirubah karena Saudi ingin memutus mitosnya dengan Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga kemerdekaan Saudi itu mengacu kepada inisiatif awal dari keluarga Ibnu Saud untuk memerdekakan Saudi dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1726. Nah, ini yang diambil sehingga Yaum At-Ta'sis dari negara Saudi itu dilaksanakan pada tanggal 22 Februari yang sebelumnya dilaksanakan pada bulan Oktober, mengacu kepada inisiatifnya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini artinya apa? Saudi sudah enak dengan Wahabi. Saudi sendiri sudah muntah dengan Wahabi. Makanya yang paling awal dirubah aturan negara adalah aturan tentang perempuan. Karena yang menyuarakan anti Wahabi pertama kali di Saudi itu seorang perempuan, namanya Rana Ahmad dan Rahaf Al-Qunun, nama pertamanya. Akhirnya Rana Ahmad dan Rahaf Al-Qunun ini memilih tidak percaya kepada Islam dan tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya kabur dari Saudi, karena kalau tidak percaya kepada Tuhan di Saudi itu harus dipenggal lehernya. Makanya Rana Ahmad kabur ke Jerman, Rahaf Al-Qunun kaburnya ke Kanada. Nah, dari sana mereka menyuarakan anti kepada konsep ketuhanan, anti teologi. Kenapa? Karena ketika Wahabi dilaksanakan di dalam kerajaan Saudi, yang menjadi korban adalah perempuan. Perempuan ke sekolah dipisah, ke mall dipisah, ke mantelan dipisah. Perempuan seolah-olah menjadi warga kelas 2 di Saudi dengan dalih penghormatan dan perlindungan. Padahal mereka ditakut-takuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab lewat ajarannya, karena dulu yang paling ditakuti adalah perempuan. Karena kelompok perempuan pertama yang menyatakan tidak mau mengikuti kemerdekaan dari keluarga Ibnu Saud. Kalangan perempuan waktu itu lebih suka untuk mendukung keluarga Ibnu Rashidun dari kota Haim. Jadi dulu Saudi itu sebelum memerdekakan diri dari Kekaisaran Ottoman itu masyarakatnya terbelah menjadi dua. Yang satu keluarga Ibnu Rashidun dari Haim, dan kemudian yang kedua adalah keluarga Ibnu Saud dari Najaf. Nah, untuk memisahkan ini, memecah belah ini, keluarga Ibnu Saud menggandeng seorang ulama dari Najaf namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, keluarga Ibnu Rashidin ini adalah seorang habib, keturunan habaib, dzurriyyahnya Rasul. Makanya ajaran-ajaran Wahabi mengharamkan penghormatan terhadap dzurriyyah Rasulullah. Mereka anti penghormatan terhadap para habaib ketika itu. Nah, mengapa orang-orang seperti orang-orang Wahabi ini tidak suka kepada Maulidan? Karena ajang konsolidasi dari keluarga Ibnu Rashid ini selalu menggunakan Maulidan.
maka kemudian diharamkan oleh Wahabi. Musik dijadikan sebagai alat konsolidasi dan juga sebagai alat segregasi untuk merayakan Maulid. Lalu kemudian diharamkan juga musik itu. Haul ketika itu juga diharamkan karena keluarga Ibnu Rashidun sering mengadakan konsolidasi lewat haul. Nah, mengapa juga mereka mengharamkan ziarah kubur? Karena ziarah kubur itu mengingatkan orang Saudi kepada nenek moyang yang masa lalunya selain kepada keluarga Ibnu Saud. Sehingga ziarah kubur juga diharamkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Apapun yang tidak menguntungkan kepentingan politik keluarga Ibnu Saud pasti diharamkan. Atau apapun yang mendukung kekuatan dari Kekaisaran Ottoman pasti diharamkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka sebenarnya hukum-hukum fikih dari ajaran-ajaran Wahabi ini adalah seperti baju yang dijahit untuk kepentingan politik keluarga Ibnu Saud. Ini adalah awal dari sejarah Wahabi. Nah, lalu kemudian Wahabi menggunakan konsep sebuah kitab namanya Majmu' al-Fatawa dan Taklid As-Siyasatus Syariah yang ditulis oleh seorang pemikir Islam abad ke-14 namanya Ibnu Taimiyah. Pemerintah kerajaan keluarga Ibnu Saud lalu kebingungan juga bagaimana caranya keluarga rakyat Saudi ini kan semuanya Islam, tapi untuk memisahkan dari semua yang homogen ini, mana yang loyal kepada saya, mana yang loyal kepada Ibnu Rashidun, siapa kira-kira? Lalu diayak rakyat Saudi ini, difilter oleh mereka dengan menggunakan konsep yang namanya al-wala wal-bara. Konsep inilah yang kemudian memecah orang Saudi, mana kamu yang bagian dari mereka, mana yang bagian dari saya. Yang menjadi persoalan adalah di zaman modern, Bu, konsep ini dimodifikasi oleh seorang ulama Saudi yang bernama Muhammad Said Al-Qahtani menjadi al-wala wal-bara fil Islam, yang kalau berbeda pandangan politik pun boleh dikafirkan. Bukan hanya berbeda agama, bukan hanya berbeda tafsir, tapi kalau berbeda dukungan politik pun boleh dikafirkan. Nah, ini yang menjadi pangkal masalah dari pemecah belahan umat oleh kalangan Wahabi. Jadi jangan heran kalau orang-orang Wahabi Salafi itu selalu menganggap dirinya yang paling benar, dan orang yang berbeda dengan mereka pasti dianggap salah dan kafir. Mengharapkan kita berteman dengan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha karena modifikasi dari al-wala wal baranya Ibnu Taimiyah yang dilakukan oleh Muhammad Said Al-Qahtani. Semua teroris yang ditangkap oleh polisi, oleh Densus 88 punya kitab ini. Semua punya. Nah, ini kemudian yang menjadi kesimpulan besar saya. Ini cerita awal aja. Yang menjadi kesimpulan besar saya adalah bahwa 99% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 dan seluruh kesatuan anti teror Polri, seluruh kesatuan anti teror di seluruh dunia, 99,9% terorisnya kalau mengaku beragama Islam pasti Wahabi Salafi, pasti. Mengapa saya berani berkata seperti ini? Bantah saya punya data. Saya bekerja di Densus 88 sebagai tenaga ahli. Kalau ada teroris ditangkap, saya yang pertama kali meriksa mereka. Saya yang pertama kali meriksa isi kepala mereka. Bukan saya yang menetapkan dia Wahabi Salafi, tapi dia yang mengaku sebagai Wahabi Salafi. Semua direkam, video, audio, dan tertulis yang ditandatangani oleh tersangka. Siapapun, mulai dari JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIP, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, semua Wahabi Salafi. Apakah ada orang NU yang ditangkap oleh Densus? No, nggak ada. Saya jamin nggak ada. Saya pegang datanya. Kalau ada
kaitan dengan terorisme? Ngobrol sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 2.162 teroris yang ditangkap oleh Densus dari sejak tahun 2000 sampai hari ini, itu hanya 6 yang bukan penganut Wahabi Salafi, hanya 6. 4, mohon maaf jangan tersinggung kalau ada yang mantan. 4 anggota FPI. Ubudiyahnya sama, amaliyahnya sama, tapi organisasinya bukan NU. 4 anggota FPI namanya Husain Hasimi. Dia ingin meledakkan bom di beberapa titik di Jakarta karena tidak terima Habib Rizik ditangkap. Yang kelima adalah Fernando, pemeluk Katolik Pak. Dia meledakkan bom Sumarekon Serpong karena meminta tebusan ke pemilik mall dengan Bitcoin, tidak dilakukan, akhirnya mallnya diledakkan. Namanya Fernando, Katolik. Kemudian yang keenam adalah Johnson Darsiagia, seorang penduduk Protestan yang ingin membakar pos polisi dari Warna karena tidak suka kepada Jokowi. 6 ini yang non Wahabi. Selebihnya 2.157 berapa itu dikurang 6? 2.156 itu semua penganut Wahabi Salafi, Pak. Nah, kemudian kemarin saya berangkat ke Tunis. Saya datang ke perbatasan Libya, saya masuk lewat Berlin. Yang pertama, yang berangkat saya masuk lewat Mosul, kemudian saya terbang ke Tunis dan juga ke Libya. Pulangnya saya lewat Berlin, lalu kemudian baru saya transit di Dubai. Dari temuan ini adalah bahwa Bapak Ibu sekalian, saya makin merasakan bahwa betapa pentingnya Nahdlatul Ulama itu di sini. Apakah ini ngecap? Nah, ini saya jelaskan. Tadi yang dijelaskan oleh Gus Muslim Hafid tadi, ada seorang peneliti dan seorang scholar, seorang sarjana dari Tillman University. Ini adalah sekolah lanjutan vokasi di Harvard University. Saya pernah mendengar langsung ceramahnya di New York. Saya pernah ketemu dengan ilmuwan ini, namanya Phil Caruso. Dia melakukan penelitian di sini 3 tahun. Lalu menemukan kesimpulan yang sama bahwa hanya ada 2 organisasi di Indonesia yang menjadi penopang Pancasila. Satu namanya Nahdlatul Ulama, yang kedua adalah Muhammadiyah. Cuma kesimpulan besar dari Phil Caruso adalah mengapa Nahdlatul Ulama itu menjadi penting bagi Muhammadiyah? Karena tanpa ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga akan tidak bisa menjadi pilar utama bagi tegaknya Pancasila. Artinya ini, mohon maaf kalau ada dari teman-teman, dari bapak-bapak dari Muhammadiyah, artinya sampean nggak bisa sendirian tanpa NU, Pak. Tapi jujur aja, NU bisa sendirian tanpa Muhammadiyah. Jujur aja. Karena begini, bukan kita menganggap sebagai superiority, enggak. Karena begini, Pak. Dari sejak awal NU sudah punya tujuan politik sebenarnya, yaitu menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan NKRI. Sama dengan Muhammadiyah. Memang kenapa saya bilang NU bisa sendirian, karena memang jumlahnya lebih besar. Jadi kemudian Muhammadiyah menjadi organisasi sekoci yang tidak bisa dipisahkan dari NU. Makanya saya juga agak miris ketika dari salah seorang petinggi dari PP Muhammadiyah mengatakan krisis generasi di dalam Muhammadiyah ini juga harus dipikirkan oleh NU. Di Pamekasan, Pak, ada pengurus NUCNU yang merangkap menjadi ketua pemuda Muhammadiyah. Di Pamekasan. Karena apa? Muhammadiyah kurangkan. Sehingga akhirnya kader NU juga harus dipinjamkan. Nah, ini menjadi penting menurut Phil Caruso karena apa? Karena NU nggak pernah, Pak, menjadi pemberontak kepada negaranya sendiri. Nggak pernah. Organisasi lain nggak percaya seperti itu karena mereka sering melakukan pemberontakan. NU itu dari dulu nggak pernah. Kartosuwiryo, kalau ada yang belum tahu, Kartosuwiryo itu seharusnya menjadi pahlawan. Dia adalah penandatangan Sumpah Pemuda.
Tapi ketika Indonesia merdeka, dia kecewa dengan jabatan yang tidak diberikan oleh Presiden Soekarno yang menurut dia strategis. Sehingga akhirnya dia menyingkir ke Tasikmalaya dan membuat sebuah proklamasi sendiri ingin menegakkan negara Islam di Indonesia di Tasikmalaya. Nah, ini pangkal persoalan yang dilakukan pertama kali oleh Kartosuwiryo untuk mengkhianati negaranya sendiri. NU nggak ikut-ikut, Pak. NU sejak awal sudah betul-betul takdim kepada para muassis dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan nih, Mbah Wahid Hasim pun ulama yang pertama kali menolak ketika ada usulan kata syariah di Piagam Jakarta. Karena menurut Mbah Wahid Hasim ketika itu, kalau kata syariah ini dicantumkan di dalam Piagam Jakarta itu, syariah versinya siapa? Syariah dalam perspektif NU belum tentu sama dengan syariah dalam perspektifnya Wahabi, belum tentu sama. Maka kemudian daripada umat Islam yang saling tikam satu sama lain gara-gara mendefinisikan syariah di dalam aturan negara, mending buat sekalian tetap kembali ke Pancasila. Ini NU. Lalu kemudian NU pada zaman Soekarno sampai rela menjadi satu dengan Nasakom. Coba bayangin, ketika organisasi keislaman lain gak ada yang mau, tapi NU rela untuk bergandengan dengan komunisme. Saking patuhnya kepada negara. Coba bayangin, ketika Bung Karno ingin membuat konsep Nasakom, nasionalis, agama dan komunis, di pihak agama itu diwakili oleh NU. NU rela loh dengan komunis yang memang anti agama. Tapi demi apa? Demi negara. Meskipun setelah itu konflik antara komunis dengan NU tidak bisa dihindarkan. Akhirnya orang-orang PKI membantai santri, membantai ulama, dan kemudian para ulama dan santri membalas dendam juga kepada kalangan komunis di berbagai daerah. Nanti ada filmnya ini dibuat Denny Siregar, judulnya Buku-Buku Kertas, tentang pembantaian teman-teman Ansor Banyuwangi. Nah, nanti nonton bareng lah. Nanti yang biayai dia Mas Sekda. Lalu kemudian pada zaman Soeharto, Pak, yang namanya ibu sekalian, yang namanya NU itu tidak boleh berdiri besar. Gus Dur sebagai ketua NU ketika itu dicurigai, sehingga dibuat sosok tandingan oleh Soeharto, boneka untuk menyerobot dan mengkudeta Gus Dur namanya Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasung. Alhamdulillah para kiai masih takdim kepada Gus Dur dan Gus Dur terpilih lagi menjadi ketua PDIP. NU selalu dicurigai, makanya dulu ketika pemerintah Orde Baru membuat masjid-masjid, tidak ada satupun yang diserahkan kepada teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Makanya muncul yang namanya Lemkar dan LDII hari ini. Itu adalah binaannya Soeharto. Dan yang menjadi masalah adalah LDI, ada yang dari LDI. Mohon maaf Pak, LDI tolong dibenahi Pak. MI sudah mengeluarkan putusan tidak boleh masuk ke MI. Karena tidak semua LDI Pak. Tapi tolong Pak, paham takfir yang ada di dalam benahi Pak. Ini arahan dari MI. Karena saya mengalami sendiri di Kabupaten Nganjuk, saya masuk ke masjidnya LDI, setelah keluar lantainya dipel. Itu saya terbuka aja, saya nggak bisa ngumpet, karena kita sama-sama ingin membangun ukhuwah Islamiyah. Dan yang menjadi masalah di dalam kehidupan Islamiyah adalah persoalan takfir, mengkafirkan orang yang berbeda. Itu menjadi kerikil dalam sepatu peradaban manusia, nggak boleh. Nah kemudian selanjutnya setelah reformasi, NU kemudian punya presiden namanya Gus Dur. Gus Dur diturunkan secara inkonstitusional oleh kelompok-kelompok elit politik ketika itu. NU, Banser, teman-teman dari Ansor semuanya tidak ada satupun yang ingin menjadikan Jakarta banjir darah, nggak ada. Semua diam di wilayah masing-masing. Tidak ada satupun orang NU yang nyerbu Jakarta untuk menjadi Monas Dingin, nggak ada. Kenapa? Karena Gus Dur
Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Bangsa ini jauh lebih penting daripada sekedar saya. Itu loh ilmu. Maka kemudian Phil Caruso dari Tillman University dia menyatakan bahwa kalau ilmu ini tumbang, habis itu Pancasila, nggak ada apa-apanya. Karena yang bisa berwujud fisik secara besar dan menjadi harokah-harokah dan gerakan itu hanya ilmu, Pak. Kalau Pancasila ini kan sebenarnya filsafat dasar, nggak ada orangnya ini. Ini adalah falsafah dasar yang kemudian masuk dan melebur ke dalam ideologi-ideologi setiap organisasi. Kalau ilmu ada orangnya itu bangsa yang lebih gede, ada fisiknya. Nah maka kemudian menjadi penting, Pak, ketika saya kemarin memberikan ceramah di Sayyidina University di Tunis, saya katakan negara-negara Islam yang hari ini berkonflik kesalahannya hanya satu. Pertama, mereka tidak punya Pancasila. Dan kesalahan kedua karena mereka tidak punya Pancasila, karena mereka tidak punya ilmu. Bapak Ibu sekalian, hampir setengah dari lingkar bumi ini sudah saya datangi. Saya tinggal di Amerika 4,5 tahun, persis ketika terjadi 9/11. Saya di Amerika. Saya merasakan menjadi seorang minoritas Muslim yang dilayani dengan baik oleh orang-orang mayoritas di Amerika. Setelah 9/11, saya menjadi seorang Islam yang seolah-olah penjahat banget. Saya teroris juga, terduga penjahat saya. Jadi ketika Jumatan, masjid akhirnya semuanya ditutup. Hanya gara-gara pula segelintir Wahabi yang melakukan serangan. Nah kemudian setelah pulang ke Jakarta, saya datang ke Somalia, saya datang ke Nigeria, saya datang ke Bangui, saya datang ke Sudan, saya datang ke Mali, saya datang ke Burkina Faso, ke Mozambik, ke Somalia, negara-negara tanduk Afrika, Thailand Selatan, Pakistan, Afghanistan, India, Sri. Ini semua saya datang, Filipina Selatan semua saya datang. Kenapa sih? Kok bisa orang Islam yang seharusnya rahmatan lil alamin ini kok bisa menjadi seorang pembunuh, brutal dan sebagainya? Kesimpulannya satu, Pak. Biangnya adalah Wahabi semuanya. Maka kemudian setelah itu saya memutuskan saya harus bergabung dengan Densus 88. Supaya apa? Supaya bisa saya berjuang untuk menggerus paham yang seperti ini. Makanya saya paling anti, Pak, mau agama apapun, mau agama Islam apapun, aliran apapun, sepanjang tidak mengkafir-kafirkan, silahkan. Silahkan aja. Kita tidak pernah gerah dengan perbedaan. Kita tidak pernah gerah dengan usul-usul fikih yang berbeda, dalil-dalil yang berbeda, sepanjang kita itu tidak mengkafirkan dan menghakimi orang dan kita tidak sibuk untuk menghitung dosa orang lain. NU itu udah biasa, Pak, hidup berbeda-beda. Kakek saya itu namanya Kiai Haji Zayyadi. Dia adalah santri terakhir, beliau ini santri terakhir dari Sayyidina Khalil, satu kamar dan Kiai Asghar Samsul Arifin Sukoharjo, kakek saya. Saya dari kecil oleh kakek saya itu selalu dibawa ke toko-toko beras yang dimiliki Cina, Pak, di Bangkalan. Jadi kakek saya membawa saya itu untuk memperkenalkan dengan orang yang berbeda, yang di rumahnya itu ada salibnya, ada untayan padinya kalau yang Katolik. Itu di Bangkalan. Dan kita ngobrol bisa setengah hari di situ, ngopi, makanan dan makanan yang dibuat oleh Cina dari saudara-saudara kita di Bangkalan. Mereka Kristen, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Kakek saya selalu bawa. Saya tanya, Bang, ini saya ngapain? Ini kan orang Kristen, kok saya dibawa ke sini? Biar kamu tahu bahwa dunia itu isinya macam-macam. Kalau kamu benci dengan yang berbeda-beda, maka hidup kamu itu seharusnya di dalam drum sambil nunjuk drum poli di rumah Cina. Dari situ saya kemudian berpikiran, kalau saya berbeda, kalau saya gelisah oleh perbedaan, sampai kapan? Sementara manusia itu semirip-miripnya manusia, sidik jarinya pasti berbeda. Nah ini adalah kekuasaan Tuhan yang diberikan kepada manusia bahwa kita tidak bisa menghindar dari perbedaan itu. Makanya
Hanya orang NU yang legowo oleh berbagai perbedaan. Beda. Ada artis tiba-tiba merasa hijrah, habis itu menghakimi orang, habis itu sibuk menghitung dosa orang lain. Karena dirinya sudah merasa lebur dosanya, lalu dia merasa bahwa hanya dia yang akan masuk surga, tapi dia masih bisa dengan orang yang dihakimi masuk neraka. Apa coba hubungannya? Nah, paham-paham yang seperti ini yang tidak sama sekali tidak dimiliki NU. Ini mohon maaf, kita ini udah biasa Pak dibid'ah-bid'ahkan, dianggap penyembah kuburan. Padahal kalau kita mau berdebat soal dalil, kita bisa aja Pak. Cuma kalau berdebat soal dalil ini kan hanya menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa kan? Yang baca kunut dan yang tidak kunut juga punya dalil semua. Kita gara-gara siaran kubur, kita tawassul, disangkain kita menyembah kuburan. Nah kita itu memang menyembah batu yang bernama Ka'bah apa tiap hari. Itu juga bertawassul kepada Allah. Hanya mediatornya itu adalah mediator kesepakatan. Kalau kita itu bersiar ke makam para wali, bukan berarti kita menyembah kuburan, kita bertawassul kepada orang yang menurut kita lebih alim dan kita hormati. Sama Pak. Kita selama ini melakukan haji, melakukan umroh, memang itu untuk apa? Itu adalah nampak tilas dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada zamannya. Kalau kita mengukur dengan rasionalitas, untuk apa sih kayak gituan? Tapi yang ini adalah kesepakatan sakral yang sudah kita miliki. Apakah kita bertuhan kepada Nabi Ibrahim? Enggak juga. Nah ini loh yang tidak pernah kita bisa ada kita berdebat soal dalil. Tapi kan kita nggak mau kira-kira soal dalil sampai mati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dan di sini kebetulan ada FKUB, yang ingin saya ceritakan sedikit adalah hari ini para ulama, para pemuka agama dari berbagai agama, kita punya musuh baru, bukan hanya radikal atau teror, tapi kita punya musuh baru yang bisa menggerus keimanan anak cucu kita yang bernama ateisme. Itu harus dicatat. Ateis hari ini sampai ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, para santri, para ulama hanya melihat orang yang masuk Islam. Karena apa? Karena ada prosesinya. Kalau orang yang masuk Kristen ada prosesinya, ada baptis dan sebagainya. Orang Islam yang masuk Islam baca syahadat, ada prosesinya. Tapi orang yang keluar dari agama masing-masing karena tidak percaya dengan Tuhan kan tidak pernah kita catat. Saya bisa saja mengaku Islam, tapi sebenarnya diam-diam saya sudah tidak percaya Tuhan misalnya. Sampai tahu? Tidak tahu. Nah, musuh utama dari umat Islam hari ini, terutama umat Islam, adalah ateisme. Kenapa saya bicara begitu? Di Arab, angka ateisme paling tinggi di seluruh dunia itu adalah di Timur Tengah. Coba bayangin. Bisa dibuktikan di beritanya. Terutama di Arab Saudi. Arab Saudi hari ini 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Tuhan. Ateis, murtad, bukan hanya murtad ya. Udah fasik sini jadi satu. Nah ini kenapa? Karena ulama kita semuanya sudah tidak peduli dengan ilmu pengetahuan. Kenapa begitu? Karena hari ini orang-orang yang percaya kepada ateisme digerus oleh pemahaman anti Tuhan lewat ilmu pengetahuan. Contoh, saya kemarin itu ke Tunis, saya mampir transit di Dubai. Di Dubai saya masuk ke toko buku. Ketika ke toko buku, saya menemukan buku dari Stephen Hawking. Stephen Hawking ini adalah penemu Big Bang Theory yang menceritakan tentang terciptanya alam semesta. Alam semesta ini menurut Stephen Hawking tercipta lewat sebuah ledakan besar akibat teori fisika yang bernama quantum mechanics. Mekanika kuantum akibat daya tarik energi positif dan energi negatif yang kemudian menciptakan sebuah ledakan besar dan menciptakan yang namanya black hole. Black hole kemudian terjadi proses the making of the universe, menciptakan planet-planet. Kesimpulan besar dari buku ini adalah Tuhan itu enggak ada.
Tuhan itu tidak ada. Satu-satunya Tuhan itu adalah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Ini yang tulis namanya Stephen Hawking. Kalau buku ini saya temukan di Berlin, Pak, atau saya temukan di Amerika, saya nggak cerita. Ini saya temukan di jantungnya Timur Tengah, di mana penduduknya 99% beragama Islam. Di Uni Emirat Arab. Oke, lanjut. Saya berangkat ke Tunis. Sebelum saya memberikan kuliah umum di Universitas Zaytuna, lalu kemudian saya mampir ke perbatasan Aljazair dengan Tunis, kota kecil namanya Bofisa. Di Bofisa saya masuk ke toko buku, Pak. Saya lihat di situ ada buku yang ditulis oleh Richard Dawkins, seorang ahli saraf dari Inggris yang menyatakan bahwa Tuhan manusia itu adalah urat saraf yang ada di dalam tubuh manusia yang jumlahnya 1,5 mil. Kalau manusia itu lahir dengan urat saraf yang berkurang dari jumlah yang seharusnya, maka orang itu lahir cacat. Karena apa? Karena saraf motoriknya tidak komplit. Kalau manusia itu dipenggal lehernya, karena leher ini adalah penghubung urat saraf 1,5 miliar antara otak dengan organ-organ motorik, maka manusia 1000% pasti mati. Karena simpul saraf ada di leher semua. Jadi kalau dipotong total 1000% mati. Maka kemudian kesimpulan dari Richard Dawkins dalam buku yang berjudul The God Delusion itu, Tuhannya manusia adalah urat saraf. Bukan, tidak ada Tuhan. Tuhan itu, kata Richard Dawkins, hanya diciptakan oleh manusia sebagai alat penakut bagi dirinya sendiri. Coba, ada ulama yang bisa melawan teori ini? Gak ada. Ada pendeta yang bisa melawan? Gak ada. Ada pastor yang bisa melawan dengan 2 teori besar ini. Gak usah teori besar, 2 buku ini ada yang bisa melawan? Gak ada sampai hari ini. Padahal kalau itu dibaca oleh generasi muda kita, selesai, Pak. Saya baca separuh aja kalau saya tidak punya iman yang kuat. Kalau baca separuh aja, saya udah murtad, udah keluar. Udah pasti saya menjadi orang yang tidak percaya Tuhan. Dan saya baca tuntas itu buku. Hingga akhirnya saya berpikir, ketika saya ada di Berlin, saya bisa jalan untuk cari buku juga. Pembandingnya apa kira-kira? Ini ironis. Saya menemukan buku terjemahan Jerman yang ditulis oleh seorang pemikir Islam namanya Syekh Muhammad Thohir bin Nasr. Judul kitabnya At-Tahrir wa Tanwir dalam bahasa Jerman. Dan ternyata di dalam buku tafsir Al-Quran itu ditemukan teori penciptaan alam semesta ini yang kurang lebih sama seperti teorinya Stephen Hawking yang disebut oleh Muhammad Thohir bin Nasr sebagai teori al-ittisal wal-infisal. Kenapa nggak ada ulama yang baca buku ini? Karena nggak mikirin. Ulama kita kebanyakan sibuk berpolitik, menjadikan capres Imam Mahdi ada, menjadikan seorang ateis sebagai Rasulullah ada. Ini mohon maaf, nggak ada yang mikirin tentang ilmu pengetahuan, sehingga apa? Kita kecolongan generasi muda kita dari kalangan pemuka agama, dari pendeta, pasti nggak ada yang mikirin generasi muda kita pada akhirnya tanpa sadar generasi muda kita tergerus akidahnya dan keimanannya. Bapak Ibu sekalian, di era 5.0 seperti ini, dunia digital betul-betul tidak bisa dihadang dengan halal dan haram. Gak bisa. Gak bisa dihadang dengan baksul masalah. Gak bisa. Dihadang dengan ijtimah, gak bisa. Akselerasi peradaban manusia ini berjalan dengan logikanya sendiri. Makanya para ulama, para pendeta, para tokoh agama harus mengawal peradaban manusia ini. Supaya apa? Supaya peradaban ini tidak keluar dari jalur-jalur ketuhanan kita. Nah, ini yang menjadi masalah adalah ulama-ulama kita jarang, termasuk juga para pemuka agama lain yang bisa memberikan antitesis sendiri melawan Stephen Hawking. Nah, hari ini saya sedang menulis buku itu, Pak. Mudah-mudahan saya bisa selesaikan lebih cepat untuk bisa menyuarakan al-ittisal wal infisal ini dari perspektif Islam. Setidaknya ada pembanding.
Di situ jelas ditulis oleh Syekh Muhammad Thohir bin Nasr. Dan yang menjadi masalah adalah ketika saya berada di Tunis, Syekh Muhammad Thohir bin Nasr ini adalah ulama dari Tunis. Tapi ketika saya tanya, kamu kepada mahasiswa di Tunis, kamu bisa nggak melawan teorinya Stephen Hawking? Nggak bisa. Karena apa? Nggak ada yang baca buku kitab dari ulamanya sendiri. Ini orang Tunis nggak baca tulisan dari ulama Tunis. Justru saya temukan di Eropa, kebalik-kebalik. Tulisan Muhammad Thohir bin Nasr saya temukan di Jerman. Sementara tulisannya Stephen Hawking dan Richard Dawkins saya temukan di Arab. Ini loh ketidakberdayaan kita sebagai pemeluk agama. Sehingga kemudian saya hari ini berusaha melakukan kompilasi dari berbagai pemikiran-pemikiran sains teologi di dalam Islam, Kristen, dan Buddha, Hindu, dan sebagainya untuk bisa melawan kelompok-kelompok ateis yang menyasar bahwa ilmu pengetahuan seperti ini. Nah ini menjadi penting bagi kita, terutama dari kalangan Nahdien. Bapak Ibu sekalian, dulu kita itu, saya mungkin dulu pakai sarung maju, Pak, karena dianggap terlalu tradisional dan saya dianggap tidak punya pikiran maju. Tapi alhamdulillah Pak, saya meskipun pakai sarung, meskipun tampil di TV juga pakai sarung, nggak ada itu orang-orang yang benci itu bisa melawan. Mari kita debat 7 malam, mau sekali hilang, ayo saya layani. 7 malam debat, nggak usah pakai tidur, nggak usah pakai makan, saya layani. Kalau soal khilafah, NU itu sudah jelas final bahwa cita-cita politiknya adalah menjaga kedaulatan NKRI, menjaga Pancasila dan hidup dengan toleransi. Itu saja cita-citanya. Tapi belakangan ini banyak orang yang mengaku NU tapi sebenarnya dia tidak toleran. Dia punya cita-cita khilafah banyak. Ini kelompok-kelompok dari Ikhwanul Muslimin banyak yang seperti ini. Banyak banget. Ini mohon maaf. Ada ulama yang kerjaannya memang membantai pemikiran Wahabi seolah-olah dia NU, tapi ketika dia tampil di depan HTI, dia mengatakan umat Islam di seluruhnya wajib mendukung tegaknya khilafah. Ketika saya melawan ajaran ini, saya katakan kitab Al-Mustadrak ala Sahihain itu sebenarnya adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan bingung. Yang nyerasa itu orang-orang NU, Pak. Kenapa? Artinya apa? NU sudah berhasil dipecah belah oleh kelompok seperti ini. Ubudiyahnya sama, amaliyahnya sama, cita-cita politiknya yang berbeda sebenarnya. Mereka mau tidak, Hasan al-Banna itu mau tidak. Ziarah kubur, Hasan al-Banna ziarah kubur. Ikhwanul Muslimin itu berubah menjadi Wahabi setelah masuknya Said Qutb membuat 2 buku yang luar biasa bagi kalangan mereka, Fidilalil Quran dan Ma'anil Fitor. Ini yang kemudian membuat Ikhwanul Muslimin terjadi 2 faksi, yang satu versinya sama dengan NU, yang satu hampir sama dengan Wahabi. Nah, ini yang kemudian berada di tengah-tengah kita hari ini, Pak. Bapak Ibu sekalian, para kiai, tantangan NU ke depan tidak mudah, Pak. Untuk menjaga supaya NU ini tidak kocar-kacir, maka kita memang harus betul-betul membawa santri ini kepada pemikiran-pemikiran dan rasionalitas berpikir ke masa depan. Kita harus mengawal peradaban manusia, seperti yang dikatakan oleh PBNU pada 1 abad NU kemarin. Peradaban manusia ini harus dikawal. Kita tidak boleh lagi terlalu sibuk dengan politik. Bagi yang mampu, silahkan berpolitik, harus Pak. Kalau kita tidak berpolitik, Pak, maka produk-produk politik akan keluar dari konstitusi syariah. Percayalah itu, Kang Pipi, silahkan teman dari Bapak yang calon anggota DPRD, Kang Jainal, Kang Kiai Jainal, harus jadi kawal. Kalau nggak dikawal, nanti orang jahat yang akan menempati posisi dan merugikan NU. Makanya silahkan berpolitik. Kata Imam Ghazali, politik dan Islam itu seperti saudara kembar. Saudara kembar itu artinya apa? Berjalan beriringan, saling mengingatkan kalau ada yang salah satu sama lain. Tapi tidak boleh saling bersetubuh, tidak boleh saling perkosa, tidak boleh saling menunggangi, tidak boleh. Tetap harus berjalan seiring, saling mengingatkan. Nah ini kata Imam Ghazali dalam Al-Mustadrak. Nah oleh karena itu, yang paling terakhir ingin saya sampaikan adalah ibu-ibu
saya terus terang mengingatkan ibu-ibu sekalian, terutama secara garis besar umat Islam hari ini krisis ahli fikih perempuan. Tolong ya, bapak-bapak juga kalau punya anak perempuan, umat Islam hari ini krisis ahli fikih perempuan. Di dalam Ba'sul Masail pun tidak ada ahli fikih perempuan. Semuanya laki-laki. Jadi fikih bagi kalangan perempuan itu dibuat oleh laki-laki, diputuskan laki-laki, dirembukkan laki-laki, dan dipaksa untuk dilaksanakan oleh kaum laki-laki. Perempuan gak ada wakilnya Bu dalam perumusan fikih. Bahkan kitab yang namanya Adabul Mar'ah itu, Adabul Mar'ah ada bagi kalangan perempuan itu jumlahnya 37. Judulnya sama, penulisnya itu semua laki-laki. Coba bayangin kalau kitab Adabul Mar'ah itu ditulis oleh perempuan, berarti ada terwakili. Makanya sampean jangan protes kalau oleh suaminya, kalau kamu tidak setuju saya poligami, kamu akan masuk neraka. Sampean kan percaya aja. Padahal sampean itu dikibulin lewat fikih oleh buaya-buaya darat. Artinya apa? Dalam kebudayaan fikih harus ada dari kalangan perempuan. Satu-satunya ahli fikih perempuan di seluruh dunia ini namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Nah ini luar biasa, tonton ini di YouTube. Ada terjemahannya, Profesor Dr. Azizah Al-Hibri namanya. Keren, membela perempuan. Jangan mau hukum diputuskan laki-laki terus dipaksakan kepada perempuan. Makanya hari ini di Saudi ratifikasi tentang undang-undang fikih itu dilakukan terutama kepada kalangan perempuan. Karena yang punya potensi pemberontakan di Saudi terhadap keluarga itu Saudi itu perempuan sejak dulu. Nah ini yang kemudian menjadi perhatian dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak perempuan dorong menjadi ahli fikih perempuan. Supaya apa? Kalangan perempuan ini ada yang mewakili dalam perumusan fikih dalam beragama. Karena menjadi perempuan atau laki-laki itu bukan kehendak kita, itu kehendak dari Allah. Bukan berarti menjadi perempuan harus menjadi manusia kelas 2. Enggak. Semua punya harga diri yang sama. Cuma kalau perempuan harus ditutup auratnya, ya itu harus, karena setiap jengkal itu kan bisa menjadi fitnah, ya kan? Setuju kan? Nah, mungkin ibu-ibu kalau mau bikin liga atau organisasi anti poligami, saya tunggu karena saya dibantu juga. Mohon maaf ya, mohon maaf. Karena saya memang anti. Saya punya anak perempuan soalnya. Saya lahir dari ibu perempuan. Saya punya istri yang juga perempuan. Ini biar senang ibu-ibunya, biar senang ibu-ibunya. Tapi memang saya begitu Bu, karena saya punya prinsip begini. Syaratnya adil. Kalau adil dalam duit, oke bisa. 100 bagi 2, 50-50. Kalau perasaan bisa ada nggak? Senang sekali. Nah, mudah-mudahan itu aja, cukup. Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir, saya karena ini adalah dalam rangka untuk cooling system pada masa tahun politik seperti ini memang politik ini menjadi kerikil dalam sepatu dalam kehidupan setiap agama. Semua agama mengalami cedera dan mengalami robek ketika pemeluknya terlibat dalam politisasi agama. Makanya kemarin Gus Men selalu mengingatkan jangan pilih capres yang menggunakan politisasi agama. Itu bukan kecap, bukan kaleng-kaleng. Karena begini, umat Islam saling bunuh sesama orang Islam. Umat Islam saling berperang sesama orang Islam. Orang Islam bermusuhan sesama orang Islam, semua gara-gara politik. Semua. Sayyidina Umar dibunuh gara-gara politik, meskipun yang membunuh itu bukan orang Islam. Tapi bagaimana dengan keracunan terhadap Sayyidina Abu Bakar? Menurut Tarikhul Khulafa Imam Asy'uti, Sayyidina Abu Bakar juga diracun. Sayyidina Utsman sudah jelas
dibunuh oleh sesama orang Islam. Sayyidina Ali juga dibunuh oleh sesama orang Islam. Sayyidina Hasan diracun oleh sesama orang Islam. Sayyidina Husain juga dibantai oleh sesama orang Islam gara-gara politik. Tolong diingat, Sunni Syiah bermusuhan 1400 tahun gara-gara politik. Khawarij lahir gara-gara politik. Pembantaian antara dua klan, dua keluarga yang sama-sama keluarga dekatnya Rasulullah, yaitu Bani Muawiyah dan Bani Hashim, juga terlibat dalam perang yang namanya perang Zab, membunuh ratusan ribu orang. Itu gara-gara apa? Gara-gara politik. Saling tuduh kamu bukan keturunan Nabi, sayalah yang keturunan Nabi, gara-gara politik. Perang Jamal, perang Siffin, perang Huruf, perang Nahrawan, gara-gara politik. Jadi betapa pentingnya kita menghindar dari politisasi agama. Orang Kristen berperang 30 tahun di Eropa, membunuh 8 juta sesama orang Kristen di Eropa gara-gara politik. Dan hari ini gara-gara politik juga menimbulkan aksi-aksi kekerasan di seluruh dunia yang mengatasnamakan agama. Bader-Meinhof mengatasnamakan Protestan, IRA di Irlandia mengatasnamakan Katolik, Basque di Spanyol mengatasnamakan Katolik, White Supremacy, Ku Klux Klan, The Army of God, The Christ Soldier dan sebagainya, Tentara Kristus itu juga mengatasnamakan Kristen. JIJAD, Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, Laskar Taiba, Hasan Turabi, Jabhatun Nusra, ini adalah gerakan-gerakan teror yang mengatasnamakan Islam untuk kepentingan politik semua. Maka betapa pentingnya arahan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima Bani Umayyah, yang mengatakan tidak boleh agama ini dibajak untuk kepentingan-kepentingan politik. Tidak boleh orang-orang yang berpolitik membajak jubah-jubah kesalehan dan menggunakan simbol-simbol agama. Kata Khalifah Umar, ketika kalian beragama tapi menggunakan agama sebagai kendaraan politik, kalian akan sholat bareng di dalam masjid, tapi ketika sampai halaman masjid, kalian akan saling bantai satu sama lain. Ini gara-gara politisasi agama. Bukan hanya orang yang berbeda agama, bahkan sesama NU pun bisa berantem gara-gara politik. Bahkan suami istri gara-gara politik bisa cerai. Ada 1.321 angka perceraian dari 2014 sampai hari ini gara-gara beda pilihan politik. Terungkap dari sidang di KUA. Yang perempuan dukung Prabowo, yang lakinya dukung Jokowi, cerai. Tuh, apalagi soal keimanan sampai urusan ranjangannya harus bisa gara-gara politik. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari jadikan politik ini sebagai pemersatu. Tidak boleh menjadi alat pemecah belah, terutama kita kalangan Nahdien, karena kita memang harus kembali kepada Hikmah 26. Tidak boleh berpolitik praktis, tapi menyalurkan orientasi politik silahkan. NU tidak pernah ada di partai manapun, tapi NU bisa datang kemanapun untuk memberi dukungan. Silahkan mau dukung Anies, mau dukung Ganjar, mau dukung Prabowo, silahkan, tapi jangan gara-gara beda dukungan terus kita berantem satu sama lain. Nah itu yang paling penting. Makanya ada Banser calon anggota DPRD, ada ketua PCN, seneng Pak Kesbang, luar biasa ini Kerawang ini. Ada teman saya di sini, kayaknya developer di sini, namanya teman saya di Amerika, namanya Aswan Amin, NU juga, yang punya apa ya? Kalau nggak salah itu Justin di tengah kota Kerawang. Nah itu teman saya. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin yang paling terakhir adalah yang kami ingatkan, mari kita tetap takdim kepada para muassis. Kita jaga Pancasila ini. Kalau kita menjaga Pancasila, kita tidak akan gelisah oleh berbagai perbedaan di antara semua pemeluk agama maupun aliran-aliran. Kepada TNI, Polri, dan Kejaksaan, mari Pak kita kawal dalam politik ini supaya kita tidak lagi kita capek Pak. Capek kita, politik kita ini betul-betul menjadi dedel duel, menjadi biang-biang perpecahan. Kita tidak boleh lagi. Seharusnya orang Islam,
orang Islam terutama, kita seharusnya sudah tobat Pak dengan perpecahan dalam politik. Karena betul-betul sampai jenazahnya Kanjeng Nabi ketika wafat itu sampai didiamkan Pak 3 hari 3 malam. Gara-gara apa? Gara-gara pengaruh politik Pak. Gara-gara pertengkaran antara Sayyidina Umar dengan Sa'ad bin Ubadah yang berebut ingin menjadi penggantinya Rasulullah. Sampai jenazahnya Rasulullah tidak bisa dimakamkan. Menunggu semuanya clear karena para sahabat pecah, kaum muhajirin dan kaum ansor pecah pada waktu itu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan kemudian korbankan NU hanya untuk kepentingan politik sesaat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Maaf saya agak kurang berapi-api hari ini karena saya kemarin 2 hari 4 kegiatan di Bangka Belitung. Nah, ini besok saya harus ke Cimahi, Bandung, Universitas Telkom di Cimahi, Tasik, Garut. Habis itu saya harus geser ke Haul Sunan Giri di Gresik tanggal 12. Tanggal 13 saya harus geser ke Pekanbaru, ke Kampar, ke Riau. Tanggal 14 juga saya harus memberikan materi di Gereja Katolik di Pekanbaru, Gereja Protestan, HKBP. Nah, kemudian habis itu besoknya saya di pesantren NU di Pekanbaru bersama Habib Syed Zulfikar di sana. Nah, ini terus rangkaian itu sampai nanti terakhir di bulan November saya harus ke Perth, PCI NU Perth Australia mengadakan kegiatan di Adelaide, di Brisbane dan juga di Perth. Nah, itu yang mohon maaf kalau saya agak berhemat tenaga dan saya ingin menyampaikan materi yang tidak itu saja. Jadi saya harus memberikan yang sesuatu yang baru, terutama tentang Stephen Hawking dan juga Richard Dawkins. Mari Pak, kita majukan negara kita, majukan agama kita, majukan organisasi kita, Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan. Kalau lewat politik, offset Pak. Udahlah, politik ini menjadi urusan pribadi-pribadi. Jangan sampai menjadi harokahnya dari organisasi atau dari harokahnya agama. Jangan, nggak boleh Pak. Karena nanti kalau kita menggunakan agama sebagai tangga menuju kekuasaan, ketika berkuasa, kejahatannya pun akan dibenarkan dengan agama juga. Ini kata Ibnu Rushd dalam Tahaful. Jadi mari kita hindari penggunaan agama sebagai timbangan-timbangan politik. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.